Halo sahabat kewirausahaan, selamat datang di podcast Nes. Nah, sahabat kewirausahaan, seperti biasa, kita kali ini akan ngobrol santai, seru, dan tentunya penuh insight seputar dunia kewirausahaan. Serta kita akan mengulik sedikit perkembangan usaha yang sedang hangat diperbincangkan nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang menarik dan juga relevan banget untuk para pelaku usaha, yaitu di balik bisnis yang bertahan lama, apakah viral itu masih menjadi kunci? Nah, karena sahabat kewirausahaan di era digital seperti sekarang, banyak bisnis yang berlomba-lomba untuk menjadi viral, mulai dari strategi pemasaran yang unik, konten kreatif di media sosial, hingga berbagai tren yang terus bermunculan. Namun, apakah viral benar-benar menjadi kunci utama agar sebuah bisnis bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang? Atau justru ada faktor lain yang lebih penting untuk menjaga keberlangsungan usaha? Nah, untuk membahas beberapa pertanyaan tadi dan membahas topik ini lebih dalam lagi, kita sudah ada kedatangan narasumber spesial yang akan berbagi pengalaman dan juga pandangan mengenai dunia bisnis. Yuk langsung saja kita sapa Kak Nurul Mahmuda. Bagaimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, beliau adalah owner dari salah satu usaha yang sedang hit di Jember, yaitu Pukis Munyip, bener Kak? Iya. Iya. Jadi untuk kesibukan belakangan ini Kak Muda itu sibuk mengurusi Pukis Munyip itu sendiri atau bagaimana Kak? Iya, sementara masih penuh di Pukis Munyip. Baik. Saya ucapin terima kasih juga kepada Kak Muda karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Nes, dan senang sekali bisa berbincang bersama Kakak hari ini, dan semoga obrolan kita bisa memberikan wawasan dan inspirasi bagi para pendengar, khususnya yang sedang atau ingin membangun bisnis yang tidak hanya viral sesaat, tapi juga mampu bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang nih sahabat kewirausahaan. Nah, kedepannya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Kak Muda untuk menjawab dan mendalami lagi tentang topik kita hari ini. Siap Kak? Nggak banyak kok Kak, paling kan cuma 100. Nggak, paling cuma 10 doang kok Kak. Iya. Nah, pertanyaan pertama, saya ingin tahu Kak, bisa Kakak ceritakan sedikit perjalanan Kakak dalam dunia bisnis? Apa sih yang pertama kali membuat Kakak itu tertarik untuk terjun ke dalam dunia bisnis Kak? Baik. Apa yang tertarik untuk kemudian saya pribadi terjun ke dunia bisnis itu indis ekonomi ya. Industri ekonomi ya. Betul. Karena saya diawali dan berlatar belakang oleh keluarga yang saya rasa ekonominya itu sedang cukup lah, sehingga membuat saya dan juga beberapa saudara saya itu memang betul-betul kalau pengen jajan, kalau pengen uang lebih, atau pengen main hanya sekedar isi bensin itu harus butuh effort dulu. Salah satunya dengan cara cari duit sendiri, dengan melakukan transaksi atau perdagangan gitu, sehingga mendapatkan uang lebih untuk beli jajan atau beli bensin untuk sekedar main. Nah, mengapa jualan atau berdagang? Bapak saya itu pedagang. Ibu selalu support ada di samping bapak. Jadi juga bisa diistilahkan ibu rumah tangga yang berdagang juga. Dari situ kemudian membentuk karakter anak. Di mana saya 3 bersaudara, ketiga-tiganya ini dagang semua, Mas. Jadi ketiga semuanya itu dagang semua? Betul. Dan tidak jauh bagi saya untuk kemudian meniru ya. Iya. Karena kalau ada istilah orang Jawa itu niteni. Iya. Ilmu titen itu secara tidak langsung itu terserapkan kepada anak-anaknya, sehingga cara untuk berdagang itu dirasa mudah. Jalannya ke situ, atau memang ini faktor luck, atau memang rezekinya di dunia dagang. Nah, untuk historis sebetulnya saya berdagang mulai SD, Mas. Mulai SD? Iya, sama mungkin di tahun saya SD itu 2005, 2006, 7, 8 itu sama mungkin ingat ada. Saya belum lahir sih. Oh iya kah? Saya lahirnya 2007. Mohon maaf. Dulu itu aku masih SD, ada cap-capan itu stiker yang ditarik gitu. Oh, saya tahu, saya pernah ngalamin. Saya kelas 4, kelas 5 SD jualan itu, Mas. Jualan itu. Iya. Saya nggak tahu mikirnya gimana dulu.
Yang penting dapat untung. Iya. Nah itu sudah cikal bakal saya berdagang pribadi. Kemudian banyak hal hingga akhirnya di masa SMA saya juga mulai berdagang buku bahkan waktu itu. UMKM lah, usaha makelar ketemu makelar. Dengan cara saya ngambil buku dari toko, saya jual kembali, ambil buku bekas itu waktu SMA. Di masa kuliah saya juga saya banyak belajar berdagang, berjualan, kemudian yang membentuk karakter saya hingga hari ini bukan saklek ya, jejak mantep atau udah apa istilah mudahnya itu Pasti gitu. pasti di dunia berdagang, tapi juga tidak membuang latar belakang saya di dunia hukum ya. Iya. Saya juga saat ini sedang proses pendidikan advokat begitu. Nah, hingga hari ini saya masih berdagang dan tentu yang di dalam tema podcast ini ada saya ditulis sebagai owner Pukis Mungit ya. Iya. Sebelumnya saya ada 3 teman dan hingga hari ini ada 2 owner Pukis Mungit, itu ada Mas Mujib Burrahman dan saya sendiri Mahmuda. Ini bisa dibilang founder dan owner lah kurang lebih. Nah, 2 orang ini yang kemudian membentuk dan melahirkan Pukis Mungit, berawal dari indis ekonomi itu tadi. Iya. Nah, Dari keterpaksaan terus akhirnya putar otak. putar otak dan sempat nganggur waktu itu Iya. Mas. Jadi lulus kuliah kita ngapain enaknya tuh. Kebetulan ada teman saya yang orang tuanya itu punya resep kue yang enak banget bagi saya waktu itu. Akhirnya saya berpikir untuk ayo kita kembangkan dan kita olah, kemudian kita jadikan ini sebuah usaha. Dan jadilah Pukis Mungit hingga hari ini. Nah, begitu Mas. Jadi perjalanan dari Pukis Mungit sendiri itu dimulai dari yang disebutkan Kamuda tadi, dari Ya. dari 2 orang teman-teman Kamuda. Dan kalau misal perjalanan Kamuda itu dalam dunia bisnis tertarik itu mulai dari SD hingga yang berjualan stiker tadi itu Iya. terus sampai SMA. Jadi itu juga faktor dari keluarga juga ya kan? Iya, betul. Lalu saya ada pertanyaan selanjutnya. Ini saat ini kan banyak pelaku usaha yang berlomba-lomba membuat konten itu supaya viral, Kak. Dan menurut Kakak itu seberapa penting sih viralitas bagi perkembangan usaha, Kak? Oke, saya akan jawab tegas dan lugas bahwa viralitas itu penting. Penting banget. Saking pentingnya karena nggak bisa power suara di sini ya. Penting banget. Mengapa? Karena kita betul-betul ada di era digitalisasi. Iya benar. Udah nggak bisa dibayangkan, udah nggak bisa diteorikan. Kita udah ada di era itu, Mas. Informasi sudah gampang menyebar kemana-mana. AI itu apalagi. Iya, apalagi AI. Ya kan? Viralitas bagi saya untuk pelaku UMKM mau dagang sekecil apapun harus viral. Why? Karena ibarat mutiara, itu cara menemukan mutiara di tengah lautan gimana kalau nggak dicari? Kalau nggak menyelam mencarinya gitu. Nah, kita pelaku UMKM atau pedagang atau yang jualan dalam istilah sederhananya, bagaimana mutiara itu atau dagangan kita, aku analogikan aja ya, bisa ditahu oleh orang. Iya benar. Ya harus diselam. Setelah disilam baru kita tampakkan, itu promosi. Iya. Oh iya, aku duwe produk bagus. Iya. Menurutku, menurut keyakinan Iya. saya, apakah itu diterima oleh masyarakat? Bagaimana cara penerimaan dan cara menyajikan bahwa produk kita itu bagus? PR-nya di situ. Untuk viral itu mudah Mas sebetulnya. Bahkan saya melalui ya, bukan melakukan, saya melalui beberapa tahapan yang bagaimana agar usaha Pukis Mungit ini itu balance, terus seimbang. Dan seringkali ketika viral redup, ya, viral redup. Nah ini saya pernah masih sampai sekarang melalui beberapa tahapan yang bagaimana untuk menyalakan bara viralitas ini tetap terus gitu Iya, ya, konsisten. konsisten. Nah, kembali ke pertanyaan tadi bahwa apakah viral itu penting? Penting sekali Mas. Saya analogikan seperti itu. Ibarat mutiara atau ibarat barang, orang itu nggak tahu kalau kita nggak promosikan.
misal sampean jual, atau saya aja ya, case-nya saya jual cookies monyet di rumah yang secara traffic perjalanan itu sepi, kemudian penduduk sekitarnya juga sepi dan lain sebagainya, dan nggak saya promosikan, apakah orang tahu kalau ada produk saya yang enak di situ? Nggak tahu. Gimana caranya mereka agar tahu? Dipromosikan. Promosikan. Iya. Untuk viral dan tidaknya bagi saya itu rezeki, Mas. Oh iya. Iya, nggak bisa kita paksakan, nggak bisa kita paksakan untuk kemudian kita pakai influencer atau artis bahkan. Kalau memang produknya cukupnya segitu, mau kita paksain viral ya mungkin hanya bertahan 1 kali momen, Iya. seminggu 2 minggu, setelah itu terus menurun karena kualitasnya nggak masuk ke masyarakat atau di konsumen. Benar. Jadi memang viralitas itu penting ya, Mas? Penting. Supaya orang-orang itu tahu bahwa kita itu memiliki produk yang istimewa, yang bagus gitu ya. Lebih ke, mohon maaf, aku lebih ke promosinya. Promosinya. Kalau viral itu rezeki. Oh, viralnya itu lebih ke rezekinya. Oke, gitu. Baik. Jadi kalau apakah bisnis yang viral tadi itu Ya. peluang itu lebih besar untuk sukses dibandingkan bisnis yang berkembangnya secara bertahap, Mas? Belum tentu juga. Belum tentu menurut juga. saya. Iya, karena saya melalui tahapan di mana untuk mengelola Pukis Mungit itu justru selama 6 bulan tidak melakukan promosi. Nah, ini fun fact-nya. Fun fact. Ya, saya jadi bertahu sih. Jadi awal buka dari 3 Ramadan 1445 Hijriah pada saat itu 2024. Iya. Ke setengah tahun kemudian kami tidak melakukan promosi di sosial media apapun. Kami mencoba untuk melakukan strategi membangun trust, membangun loyalitas dan membangun customer baru agar produk kami itu dikenal dengan kualitasnya. Kemudian 6 bulan setelahnya kami mulai melakukan dan masif untuk promosi di sosial media. Begitu. Jadi Ya. nggak langsung dipromosikan secara di sosial media, tapi dibangun dulu tingkat Dibangun dulu. kepercayaannya, kualitas produknya gitu ya, Mas. Betul. Jadi kalau menurut pengalaman kamu, Ya. apa faktor utama yang membuat sebuah bisnis itu mampu bertahan dalam jangka waktu yang panjang, Kak? Kalau menggunakan istilah yang familiar memang itu konsisten. Konsisten. Tapi saya menggunakan istilah yang bagi saya rasakan sendiri ya, Iya. bukan istilah. Yang saya rasakan sendiri adalah usaha itu harus betul-betul dari hati Dari atau menjiwai. Kamu punya produk, memberikan kepada konsumen, memberikan kepada calon pembelimu, itu betul-betul kau jiwai produk itu. Sehingga apa yang akan menjadi feedback terhadap dirimu itu adalah rasa kepercayaan diri dan rasa kepuasan itu sendiri terhadap produk. Meski sampean pembelinya misalnya, Iya. oh biasa aja. Tapi ketika kita memberikan produk yang biasa aja bagi konsumen yang sudah Iya. membeli itu, punya rasa kepercayaan diri yang luar biasa, Mas. Maksudnya menjiwai produk dari setiap piece-nya itu. Iya. Dari setiap piece-nya memberikan yang terbaik. Kalau responnya negatif katakan, atau ada komentar di TikTok, di IG atau di Google Review, kita akan perbaiki itu. Evaluasi. Bukan justru downgrade, enggak. Iya. Bukan justru kita malas itu, enggak. Justru kita, ternyata kurang gula. Ternyata kurang manis. Ternyata kegosongan misalnya. Ternyata. Maka dari produk tersebut, ketika kita sudah dapat jiwanya itu, enggak terlalu aneh. Iya. Insya Allah produk tersebut memberikan feedback kita terhadap rezeki itu, Mas. Magnet, energi. Dan itu yang membuat sebuah usaha akan bertahan lama. Karena apa? Sudah mendapatkan feel-nya itu. Atau energi dari situ. Maka ketika sebuah produk atau brand, katakan aku yang di Pukis Monyet ini dengan setulus hati penuh terhadap produk tersebut,
maka dia akan membersamai kita sepanjang waktu juga, Mas. Kurang lebih begitu. Selanjutnya, menurut Mas Muda, Iya. banyak bisnis yang ramai dibicarakan di awal nih Mas, Iya. tetapi kemudian mulai ditinggalkan oleh pelanggan. Nah, menurut Mas ini apa penyebab hal tersebut itu bisa terjadi? Banyak faktor, Mas. Faktornya banyak. Salah satu dari banyak faktor itu adalah kualitas produk. Iya. Kadang kita juga keteteran. Pernah melalui beberapa momen di mana rame-rame banget gitu. Sering. Sepi-sepi banget. Apalagi lebih sering. Iya. Nah, ketika kondisi kredit atau rame banget, kadang juga kita lalai terhadap produk tersebut. Kualitasnya sedikit menurun. Bahkan banyak. Banyak. Iya. Untuk menjaga konsistensi, karena kan kalau konsep mungkin food street ya, street food itu masaknya dadakan kan. Iya, benar. Karena memang daya tawar mereka di situ. Iya. Yang misalnya goreng tahu wale, misal goreng tahu wale ya di proses penggorengannya di situ, penyajiannya di situ mulai dari basah. Nah, itu yang kemudian membuat produk itu naik turun. Sama halnya saya, Pukis Mungib. Saya kan memang menjual pukis itu secara fresh ya, Iya. dadakan. Iya. Ketika ada customer datang, kita Buat. masak, Iya, kita buat. Masak, ya menunggu sebentar. Nah, pusingnya itu ketika kondisi kredit, Mas. Kondisi ramai. Kondisi ramai, kita nge-display barang itu juga nggak cukup kan. Akhirnya terpaksa dengan keterpaksaan sekali kita membuat agar gimana cara memasak pukis mungib itu cepat. Akhirnya menggunakan pengapian yang besar. Ini salah satu case ya, iya. salah satu kasus pengapian yang besar sehingga agar cepat mateng. Iya. Tapi kualitasnya menurun. Kenapa? Kegosongan atau kurang mateng. Iya. Sehingga itu yang membuat salah satu ya dari pertanyaan panjenengan tadi, faktor terame kualitasnya Malah. itu Betul. gitu sih, Mas. Iya. Jadi emang kadang ramai juga itu malah menimbulkan beberapa masalah, beberapa problem yang emang harus diselesaikan seperti itu ya Mas. Iya, itu kurang lebih begitu. Oke, selanjutnya Mas, Ya. ini bagaimana sih cara membangun loyalitas pelanggan? Karena loyalitas pelanggan itu tentunya sangat penting banget ya bagi usaha. Nah, itu agar mereka tetap memilih produk atau jasa kita itu meskipun tren dalam media sosial itu terus berubah. Saya berpikir bahwa setiap pelanggan yang datang itu adalah orang yang bersilaturahmi. Maka saya sebagai tuan rumah harus menyambut orang tersebut. Bagaimanapun caranya, setidaknya kita memberikan minimal itu senyum. Iya. Ketika repeat order datang 2 kali, kita baru tanya, dari mana kak asalnya? Mungkin kakaknya mau pesan bisa lewat online dulu, lewat WA sebelum ke sini. Database jatuhnya. Iya, iya. Ketika dia udah WA, chat, mau delivery order, kita simpan dulu nomornya. Makanya dari kegiatan ini ada yang kontak saya itu saya tulis pelanggan. Dan semua yang chat terkait bisnis, saya tulis pelanggan. Agak nih, udah hampir 300 kontak gitu di HP saya yang saya kasih nama pelanggan. Membangun trust atau membangun loyalitas dari sebuah dari seorang pelanggan itu bagaimana? Menjaga ritme seakan-akan bahwa dia udah teman kita gitu, Mas. Oh. Bukan lagi customer, enggak. Iya. Seakan-akan jadi temen gitu. Dibentuk hubungan baik gitu sih. Betul, saya lebih ke situ karena dasarnya saya suka silaturahmi ya. Iya. Dan mendapatkan teman baru kayak panjenengan itu saya juga seneng untuk kemudian lanjut lagi di WA komunikasi. Lihat status saja itu udah seneng gitu, Mas. Iya. Maksudnya, apalagi menjual bisnis produk pembangun loyalitas terhadap pelanggan itu, bagaimana cara kita untuk membuat pelanggan itu menjadi teman? Bagi saya itu, kalau cara saya begitu. Baik. Iya, kuncinya di situ sih. Iya. Menurut saya ya. Membangun silaturahmi gitu ya Mas. Iya, betul. Lalu Mas Muda ini ada lagi nih Mas. Di tengah persaingan yang semakin ketat, strategi apa yang sebaiknya dilakukan UMKM agar tetap relevan dan mampu bersaing? Atau lebih ke bertahan aja daripada bersaing?
yen wani aja wedi-wedi. Yen wedi aja wani-wani. Iya. Itu prinsip Mas. Kalau berani sekalian tampil di muka dengan menampilkan produk dan kualitas yang terbaik. Mau perang harga sekalipun di masa ekonomi yang sekarang itu rugi malah. Udah nggak apa-apa toh kalian berikan penawaran terhadap calon customer dengan harga yang pricey ya istilahnya, Iya. agak mahal sedikit, tapi kau menjual produk yang berkualitas itu lebih baik Iya. daripada harga murah tapi kualitasnya salah-salah. Justru itu yang tidak membuat repeat order. Jadi untuk menjaga pola atau kompetitor ya istilahnya, persaingan ya begitu, lebih nampilin dan nonjolin ke produk sih, itu sih Mas. Menjalin Ya. keistimewaan. Keunggulan. Iya, keunggulan. Dan produk. tentunya ya harus membangun loyalitas pelanggan tadi Mas, Iya, supaya bisa lebih betul. bersaing. Oke, selanjutnya ini ada apakah mengikuti tren itu selalu menjadi langkah yang tepat dalam menjalankan bisnis Mas? Dan bagaimana sih cara menyeimbangkan itu antara mengikuti tren dan mempertahankan identitas bisnis? Tren itu penting. Penting. Iya. Iya, penting. Tapi apakah menjadi pilihan pasti? Belum tentu. Mas. Apakah harus mengikuti tren? Belum tentu. Enggak juga. Karena memang beberapa produk yang justru konvensional itu bertahannya lebih lama, Mas. Apa maksudnya? Nggak paham maksudnya gimana? Produk-produk konvensional, produk lama, Iya. atau makanan tradisional kalau di dunia bisnis, F&B ya. Iya. Saya itu pukis munyip ya, Iya. jualan pukis. Pukis itu kan makanan tradisional, Mas. Iya, makanan tradisional begitu. Tahu istilahnya pukis? Tahu gak? Enggak. Pukis itu adalah jajanan orang Belanda. Oh, baru tahu saya. Dan pernah dengar istilah kerja rodi? Pernah. Itu bapaknya. Ibunya juga dipaksa untuk melakukan kerja rodi. Dengan apa? Disuruh Dengan kerja bikin. apa? Disuruh bikin kue pukis, Mas. Pukis itu sajian untuk orang kerajaan Belanda, Netherlands waktu itu. Nah, maka saya sebut bahwa pukis adalah makanan tradisional atau tradisional konvensional. Nah, justru makanan lama kayak sate, pecel, Iya. itu cara bertahannya lebih lama Lagi. daripada tren-tren yang sifatnya cepat. Misal hari ini ada sebelumnya seblak, Iya, sebelah. rame banget. Itu udah di mana-mana itu. Trennya menurun. Iya, trennya benar. Akhirnya tergantikan oleh ayam sambal hijau. Sebelum itu geprek ya. Iya, kan. Sebelum ayam sambal hijau itu ada geprek. Geprek meludak banget tuh. Setelah itu Nurun lagi. Ganti lagi. ayam sambal hijau saat ini. Iya. Kemudian akan ada lagi ke depan ini kira-kira apa? Tren-tren yang sifatnya itu cepat ya. Sementara sedangkan orang-orang yang memang pelaku usaha yang sudah menjalani usahanya dengan jajan atau makanan konvensional itu kan pecel, sate, rawon. Ya dengan takaran segitu tetap begitu ya. Anehnya bertahan. Bertahan konsisten gitu ya. Lah iya. Karena mungkin kau cash beberapa outlet, kita gak perlu sebut brand atau Iya, merek iya. ya. Udah buka, rame-ramenya tren misal ayam geprek gitu. Iya. Kalau hanya stagnasi di wilayah satu produk ayam geprek dan mengikuti tren, tidak mengikuti pola dan kemauan konsumen, saya jamin seketika itu juga selesai. Tutup. Setelah tren itu juga hilang. Dan ada beberapa outlet di Jember yang modelnya seperti itu. Bahkan kemarin tetangga saya juga sama. Baru kemarin ini nutup, Mas, ruko itu. Langsung tutup ya. Nutup, Mas. Kalau ditanya kembali soal tren, sebetulnya pukis munyip itu adalah inovasi. Iya, inovasi. Kenapa? Selain kue tradisional yang kita sajikan juga ada varian topping yang mengikuti
Tren. Tren apakah penting? Penting, tapi menjadi pilihan. Ya, Begitu kurang menjadi lebih. inovasi kalau Iya, begitu Mas. ya. Oke, terakhir nih Kak. Oh ya, Apa pesan dan saran yang ingin Mas Muda ini sampaikan kepada para mahasiswa atau calon entrepreneur yang ingin membangun bisnis yang tidak hanya viral tetapi juga bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang? mulai. Mulai aja dulu. Nggak usah mulai aja dulu, Mulai lah. karena pengalamannya. Saya tuh suka mikir, Ya. ide dan gagasan itu banyak sekali soal bisnis, Mas. Banyak banget. Bahkan tadi malam Iya. gimana ya kalau Iya, saya juga kadang mikir kayak gitu. Banyak banget ide-idenya gitu, tapi ya itu emang ngerasa untuk memulainya itu masih belum ada gitu. kenapa? Kalau saya sendiri lebih ke itu malas ya. Masih belum ada niatan gitu. Bukan modal lah kan? Ya itu juga salah satu masalah sih. Kata kuncinya bagi saya pribadi itu satu, mulai. Mulai. Dalam istilah Inggris ya, action. Action. Iya. Harus. Entah bentukannya seperti apa ke depan, mulai aja. Mulai. Bahkan dalam beberapa sumber Iya. dan juga guru-guru motivator bisnis, termasuk Bob Sardino, Iya. juga mengatakan hal yang sama. Mulai. Dan itu saya rasakan juga. Saat ini saya berkembang di sektor lain, Mas, perlu diinformasikan. Iya. Bukan promosi, tapi nyeplit dikit lah. Oh. Saya juga membuka kemitraan Tawalik Warung Novu. Kebetulan saya buka di Mangli hari ini dan juga ada Sedekat Kopi, itu franchise juga. Jadi hari ini saya pribadi mengelola 3 bisnis tuh. Ada Pukis Monyet, Warung Novu Mangli, dan Sedekat Kopi. Iya. Nah ini sama-sama jalan, sama-sama jalan. Nah untuk motivasi kepada teman-teman mahasiswa atau bagi yang nonton ya, Iya. yang nonton ini, kata kuncinya adalah mulai sih. Mulai aja dulu. Iya. Mulai dari untuk hasil nanti ke depannya itu ya gimana pun hasilnya ya itu hasilnya gitu. Yang penting mulai. Mulai. Itu sih Mas. Ya, oke. Ya. Luar biasa sekali ya insight yang telah diberikan oleh Kak Nurul Mahhuda pada podcast kali ini. Dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa viral itu memang bisa menjadi pintu untuk memperkenalkan bisnis kepada banyak orang. Tapi untuk membuat bisnis bertahan lama dibutuhkan lebih dari sekedar popularitas sesaat ya. Iya, oke. Konsistensi, kualitas produk, pelayanan yang baik, serta kemampuan beradaptasi ini menjadi kunci penting dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Nah, terima kasih kepada Mas Nurul Mahhuda yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi pada kita semua. Ya. Dan tentunya terima kasih juga kepada sahabat kewirausahaan yang sudah setia mendengarkan podcastnya sampai akhir. Saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcastnya berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. See you!